Yesus, keluarga ruangan ini, dalam ruangan takwa. Kami buka dan buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Shalom saudara. Shalom. Kita diberkati Tuhan pada sore hari ini. Kebaikan Tuhan di dalam hidup kita sepanjang tahun 2021. Pertolongan-pertolongannya. Dan Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita puji Dia sore hari ini. Oh, betapa dalamnya kasih setia.
Oleh karena itu mari kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya.
yang saya boleh Tuhan ingatkan bahwa mari kita isi waktu-waktu ke depan kita itu dengan waktu-waktu yang berarti, baik bersama Tuhan, baik bersama dengan orang-orang yang kita kasih. Mari kita isi waktu-waktu kita itu, ya saudara. Kalau saya boleh menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu buat papi, ya. Saya tidak pernah berpikir, kami tidak pernah berpikir bahwa papi akan pergi dengan secepat itu. Kalau hari Jumat papi masuk ke KSH, dan pada waktu saya hari Selasa itu siang pagi mulai, pokoknya Selasa itu saya melihat kondisi papi itu baik, kondisi papi baik, dan dokter katakan ini 1-2 hari paling Pak Tanto sudah boleh pulang. Dokternya berkata seperti itu. Jadi saya senang. 1-2 hari lagi pulang. Aku tak pulang sih. Ini soalnya Ivan lagi bilang bojoku yo lagi gak enak badan. Aku tak pulang sih. Nanti gantian kamu ya, Vin. Ya aku sudah besok kesini. Masih mulai. Siapa yang bisa menyangka? Ya, saudara, kondisinya baik. Papi bisa duduk sendiri, bisa miring sendiri, dan nafasnya itu enggak ada masalah, sudah enggak tersengal-sengal lagi, ya. Tetapi pada waktu saya pulang malamnya, David cip, papi ngedrop. Saya mungkin enggak mikir, David itu lebay. Karena apa? Siangnya itu waktu papi makan itu disuapi sama Aris. Papi BAB juga disorot sama Aris. Makanya tak bilang, ibu, mau orang kok beda. Ya, saya menyesal sekali. Kenapa saya meninggalkan papi? Ya, saudara. Dan pada waktu hari Rabu, ya pagi, saya dikasih tahu, cepat sini. Saya bilang sama Ian, gue gak takut kondisinya papi harus ini. Terus langsung Ian, tutup toko nih. Kami berangkat cepet-cepetan sampai di KSH. Ya, papi itu sudah mulai kritis, sudah mulai koma itu jam 8 katanya David. Sudah kritis, sudah tidak sadar. Dan kami datang itu jam 10 kalau nggak jam 11. Ya, jadi perjalanan begitu panjang karena memang kondisinya macet terhadap dia merayap. Tetapi kami sangat bersyukur, ya saudara, di detik-detik terakhir pada waktu papi dipindah ke ICU, karena memang kami tidak boleh papi itu dikasih ventilator. Ya, papi dipindah ke ICU, dan setelah papi dipindah ke ICU kami boleh menjenguk. Kami berenam, ya, anak dan menantunya. Kami berdoa kepada Tuhan, kami bergandengan tangan, kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu waktu yang terbaik buat papi. Engkau tahu Tuhan keadaan papi. Engkau yang memberikan kehidupan dan Engkau yang mematikan seseorang. Engkau yang sanggup Tuhan. Kalau Engkau mau, Engkau bisa memberikan paru-paru yang baru, jantung dan ginjal yang baru buat papi. Tetapi biar kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu. Di saat kami berdoa, di tengah-tengah kami berdoa, ya, papi menarik nafas saja. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Luar biasa. Tuhan sangat mengasihi papi. Dia menunggu kedatangan kami. Kami boleh menghantar papi kembali ke rumah, Pak. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa Tuhan di dalam hidup kami. Sekalipun kalau boleh kami meminta, papi masih hidup. Kalau boleh kami meminta, kami masih ditunggu oleh orang tua kami. Tapi kami tahu waktu Tuhan itu yang terbaik buat papi. Saudara, mari sore hari ini, biar mari kita isi waktu-waktu yang masih ada. Kita mau isi waktu-waktu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mari kita isi hari-hari kita, waktu-waktu kita dengan semakin mendekat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita balik berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita.
Kita mau hampiri Tuhan. Kita meminta Tuhan untuk tetap menjaga dalam kehidupan kita. Sekalipun kita menghadapi badai gelombang, sekalipun banyak masalah terjadi di dalam hidup kita, Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Kita berserah kepada Tuhan. Haleluya.
Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya kita diberkati Tuhan pada sore hari ini. Ya, terima kasih untuk impresi bahwa kita kepada hadirat Tuhan. Meskipun hujan mengganggu suara kita pada hari ini sore hari, tapi biar kita fokus. Kita minta Tuhan untuk fokus, memberikan kita fokus untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Masih suasana Natal ya Bapak dan Saudara. Kita kemarin telah diberkati oleh ibadah Natal kita, dan ini kita ibadah Minggu. Semoga tidak menjadi lelah-lelahnya saudara untuk beribadah lagi. Ya, puji Tuhan. Masih bersinambungan dengan tema Natal kita kemarin tentang kasih persaudaraan. Tetapi pada malam hari ini firman Tuhan datang dengan judul berkat atas hidup rukun. Seperti saudara-saudara yang di grup ini di poster ibadah kita, berkat atas hidup rukun. Mari bersama-sama kita buka dalam firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-133. Tentu tidak asing lagi dalam firman Tuhan ini, bahkan ada lagunya yang sering dinyanyikan. Ya, oh betapa indahnya. Mari bersama-sama kita membaca. Kita semua berdiri untuk membacakan dalam firman Tuhan ini. Dalam Mazmur pasal yang ke-133 ayat yang pertama sampai ketiga, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti gunung-gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Nyanyian ziarah Daud. Banyak tafsiran atau para penafsir mengatakan nyanyian ziarah ini mengacu kepada mazmur-mazmur ya, yang dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu ketika mereka akan naik ke Yerusalem untuk berdoa. Jadi ziarah bukan nyanyian untuk mungkin kita tahu ziarah ya, atau ziarah pemakam, bukan. Tetapi pada saat itu sebuah tradisi di mana mereka ketika ingin ke rumah Tuhan, ke Bait Allah, ke Yerusalem, mereka sering menyanyikan puji-pujian. Hati mereka penuh dengan sukacita. Dan ini tidak setiap hari, tetapi ketika mereka merayakan hari-hari raya tertentu pada saat itu di Israel. Kata ziarah dari Daud ini menggambarkan situasi saat itu, di mana kebiasaan orang Israel yang berkumpul beramai-ramai membangun tenda untuk merayakan hari-hari perayaan tertentu. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya, ayat yang pertama dikatakan menggambarkan suasana pada saat itu. Banyak sekali orang-orang dari berbagai suku. Kita tahu 12 suku dari Israel. Mereka bersama-sama bersatu untuk berkumpul dalam suatu pertemuan, suatu ibadah, ya, persekutuan. Nah, ayat yang pertama kita melihat sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Apa yang baik dan apa yang indah? Apa yang Bapak Ibu Saudara tangkap dari ayat ini? Apa yang baik, apa yang indah? Dikatakan sungguh alangkah indahnya. Menggambarkan suatu ungkapan yang luar biasa, yaitu ketika kita hidup berukun. Ya, kemarin disinggung oleh Bapak Pendeta Yeskiel bagaimana kasih. Tidak ada
rasa curiga satu sama lain. Dalam kita berkumpul, dalam kita bersatu, ada baiknya seperti itu. Bagaimana suatu kumpulan kalau kita niat akan berkumpul tapi kita ada rasa dengki, ada rasa benci, ada rasa curiga, tidak saling mengasihi, maka perkumpulan itu tidak akan terjadi. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya NIV atau New International Version dikatakan istilah diam bersama, ya. Ayat yang pertama, apabila saudara-saudara diam bersama, di situ terjemahan bahasa Inggrisnya diartikan hidup bersama. Bukan berarti diam bersama, dia kumpul, dia gitu. Bahkan kalau kita nongkrong, ya, atau jagongan, ya mungkin diam. Pasti ada yang dibahas, ada yang diceritakan, ada yang jadi bahan bercandaan gitu. Bukan berarti diam tidak berbicara, tidak, tetapi hidup bersama dikatakan. Maka istilah hidup bersama dalam pembahasan ini menunjuk kepada kebersamaan manusia datang ke rumah Tuhan. Seperti Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini, semuanya datang, semuanya berkumpul di rumah Tuhan, ya. Dan dikatakan kata selanjutnya hidup bersama dengan rukun, ya. Dia bersama dengan rukun, hidup rukun, hidup kamu bangun kesatuan. Kalau kita tahu dalam kesatuan pasti banyak sekali hadapan yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara datang tempat ini pun pasti ada niat, ya, ada keinginan untuk datang berkumpul bersama memuji Tuhan, beribadah. Bisa saja sekarang ada pilihan mau ibadah online, bisa saja. Mungkin kita tidak online tapi beribadah di gereja lain, bisa saja. Itu sebuah pilihan. Kita diciptakan memiliki keinginan bebas, Saudara. Tetapi pada sore hari ini kita semua yang hadir di tempat ini, kita memiliki satu tujuan. Kita ingin berkumpul dalam rumah Tuhan bersama-sama. Amin. Bukan hanya perayaan-perayaan tertentu. Mungkin besok Natal, nggak apa-apa. Besok hari Minggu, ya. Tapi usahakan diri. Kita mengusahakan diri setiap pertemuan ibadah kita boleh datang. Di situ Tuhan akan memberkati kita. Dan ada salah satu kalau boleh dikatakan penyakit, ya, sebuah penyakit di dalam perkumpulan, di dalam pertemuan ada yang namanya megalomania. Kalau Bapak Ibu Saudara baru pertama kali dengar, inilah istilah megalomania, yaitu sebuah sindrom, ya, penyakit di mana seseorang itu mengalami gangguan kepribadian narsistik. Nah, ini mungkin hal baru, megalomania. Orang yang mengidap penyakit ini merasa dirinya lebih besar, merasa dirinya lebih penting, merasa dirinya lebih punya kekuasaan daripada yang lain, dirinya lebih penting daripada orang lain. Ini adalah sebuah penyakit yang pasti ada di setiap pertemuan-pertemuan, di setiap perkumpulan, dalam setiap kesatuan pasti ada orang-orang yang seperti ini. Nah, kita mau belajar untuk kita tidak memiliki penyakit seperti ini. Nah, kondisi ini orang di mana mereka lebih penting dan mereka akan sulit menerima kenyataan bahwa diri mereka kalah. Mungkin dalam perlombaan, ya, dalam sebuah akan mencapai sesuatu. Kalau pribadinya tidak terima, pendapatnya tidak terima, kehadirannya tidak dianggap orang, dia akan merasa aku ini lebih penting. Ini mungkin Saudara Mika tahu atau mungkin sudah mempelajari, ya, karena ini ilmu psikologi juga, megalomania, kepribadian seseorang yang menganggap dirinya lebih penting. Kalau masih ada sakit-sakit seperti ini, tidak akan terjadi, tidak akan utuh sebuah pertemuan yang hidup rukun. Pasti akan ada kekacauan.
Dan fakta yang menarik, saya mempelajari tentang megalomania ini, ternyata penyakit ini fatalnya tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Jangan sampai kita dalam pertemuan-pertemuan kita, mungkin kita ada pengidap seperti ini, kita tidak mengingini hal ini terjadi. Bahwa dikatakan dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tuhan pun hadir, Tuhan lahir, yang kita peringati sebagai Natal, bukan membuat kerusuhan, bukan membuat Tuhan cuma pengen sensasi, enggak. Tapi kehadiran Tuhan adalah kabar sukacita. Kita tentu sering dengar, sering tahu kabar damaian, berita damai, itu yang Tuhan mau. Tuhan menghadapkan kita akan dua hal, berkat atau kutuk. Berkat ketika kita mau hidup rukun, atau kutuk bagi yang masih tetap ingin ribut. Ya. Nah, pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara, mau menerima berkatnya Tuhan atau kutuknya Tuhan. Kalau sore hari ini firman Tuhan datang untuk belajar hidup rukun, mengusahakan diri hidup rukun dan damai kepada semua orang, ya mari kita kerja berkat Tuhan itu. Selanjutnya kita maju ayat yang kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jantung. Minyak adalah gambaran dari urapan. Minyak yang dituangkan di atas kepala Harun meleleh ke janggut, ya, dan bahkan sampai meleleh ke leher jubahnya. Coba kita buka dalam Imamat 8 ayat yang ke-12. Imamat 8 ayat yang ke-12. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Kita mundur di Keluaran 30 ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Disitu dikatakan mengenai minyak urapan yang kudus. Ayat yang ke-30, Keluaran 30 ayat yang ke-30, engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Nah, urapan adalah berkat pertama yang diterima oleh Imam Harun pada kala itu. Tetapi saat ini pun urapan adalah berkat pertama yang Bapak Ibu Saudara boleh dapatkan. Minyak yang baik itu meleleh dari kepala, janggut, bahkan sampai jubahnya Harun. Nah, ungkapan minyak seringkali dalam perjanjian lama digambarkan tentang sebagai urapan Allah. Kalau kita boleh lihat tari kepala, minyak yang baik di atas kepala menggambarkan apa? Menggambarkan kuasa untuk memimpin dan melakukan iblis. Kepala, ya, kepala yang melambangkan kuasa. Kepala departemen, kepala divisi, kepala cabang, ini melambangkan mereka memiliki kekuasaan untuk melakukan sejahat. Jadi dari pikiran kita pun kita harus menguasai, Bapak Ibu Saudara, untuk kita dapat melakukan muslihat-muslihat iblis. Apa yang kita akan tindak otomatis itu dari pikiran kita. Kalau pikiran kita pikiran-pikiran yang positif, tentu kita tidak akan melakukan pikiran-pikiran negatif. Dan janggut melambangkan sebuah kehormatan, sukacita dan kekuatan. Ya, hal ini tidak disepelekan karena janggut, kalau kita tahu, ya, khususnya kepada kaum pria, janggut dari atas kan tumbuhnya ke bawah, bukan tumbuh ke atas. Artinya apa? Berkatnya dari atas itu akan turun ke bawah, ya, karena posisi janggut ada di kepala.
pengurapan pada Allah, otomatis kita akan memberkati orang-orang mungkin di bawah kita. Mungkin kita dikasih kepercayaan oleh Allah untuk memimpin suatu bisnis, suatu perusahaan, suatu toko. Nah, kita harus bisa memberkati mereka-mereka yang bekerja kepada kita juga. Bukan justru kita minta berkat kepada mereka, tetapi kita yang dipercayakan yang sebagai kepala-kepala, kita dapat memberkati mereka. Lalu meleleh ke jubah. Jubah melambangkan kekudusan, ya, kekudusan yang melayakkan kita untuk dapat terus terhubung dengan Tuhan dan melayani Dia tanpa hambatan. Pengurapan sangatlah penting, tidak boleh disepelekan. Bukan berarti kalau kita minta pengurapan sama Tuhan, oh, urapan itu kan hanya untuk pada hamba Tuhan, pada orang-orang yang harus mimbar, pada orang-orang yang melayani. Tidak. Tapi mengusahakan diri untuk setiap kita, walaupun mungkin kita hanyalah jemaat, tapi kita berdoa supaya Tuhan tetap mengurapi kita. Ini, kalau kita ada pengurapan Tuhan turun atas kita, itulah berkat pertama yang kita terima. Kepala, janur, dan jubah. Mari kita ingat-ingat akan hal ini. Gereja tidak hanya cukup membangun kesatuan, ya, tetapi hendaknya kita mengikat kesatuan dan kekudusan. Kalau punya urapan digambarkan sebagai kekudusan, jubah berarti pertemuan-pertemuan ataupun ibadah kita tempat ini bukan hanya sebuah kesatuan atau perkumpulan, tapi kita membentuk kekudusan. Kuduskanlah hidup kita, diri kita, ketika kita datang kepada Tuhan. Nah, gereja tidak diikat dengan kekudusan, maka akan muncul sebuah kondisi yang dimana dosa akan mengisi di kesatuan gereja itu. Paham ya? Gereja tidak diikat dengan kekudusan, akan ada timbul kondisi dimana akan ada dosa di kesatuan gereja tersebut. Jadi artinya gereja harus membangun sebuah kekudusan. Kalau gereja kudus, maka seisinya pun harus kudus. Kalau di Keluaran 30 tadi, kalau Bapak Ibu dapat baca di rumah, di situ diperintahkan untuk menguduskan bait suci, bahkan sampai ke dalam-dalamnya, perabot-perabotnya pun dikuduskan. Maka tidak heran supaya gereja pada saat ini pun memakai minyak urapan untuk mengurapi alat-alat yang digunakan, bagi mimbar, alat musik, bahkan kursi-kursi, karena mengacu pada ini Imamat 30. Kuduskan bukan hanya bangunannya saja, tetapi sampai ke benda-benda perabotannya, bahkan sampai ke hati-hatinya, ke orang-orangnya. Imam Harun dan anak-anaknya pun diurapi untuk memiliki hidup kudus. Nah, kasus ini pernah terjadi ketika Tuhan Yesus hadir di bait suci, ya. Kita teringat mungkin cerita sekolah minggu, di mana pada saat itu banyak orang-orang berkumpul. Mereka bersama-sama berkumpul, tetapi orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka berjualan di bait suci Allah. Mereka melakukan dosa, mereka berkumpul, tapi mereka untuk berdagang, mencari keuntungan pribadinya dan melakukan kejahatan. Lantas Tuhan marah kepada mereka dan Tuhan mengusir mereka. Mereka berkumpul, tapi mereka tidak hidup dalam kekudusan. Mereka mengotori bait suci Allah. Nah, kita maju ayat yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ya, di sini ada dua zat sebagai alat. Itu pertama minyak dan yang kedua embun. Hal yang pertama tadi kita tahu minyak tentang apa? Urapan. Dan yang kedua adalah tentang embun. Embun berbicara tentang karunia Allah, tentang anugerah Allah. Nah, embun berbicara juga tentang berkat dan mujizat Allah. Embun gunung merupakan istilah menggambarkan atau mendeskripsikan kesegaran dalam kehidupan.
Nah, dapat disimpulkan bahwa ketika kita hidup rukun adalah hal yang berharga seperti minyak. Hidup rukun juga bisa mendatangkan suasana damai, sejuk, dan teduh layaknya embun. Kalau kita lihat embun, apakah ditemukan di siang hari? Tentu tidak. Embun berproses pada malam hari ketika tumbuhan itu memerlukan nafas. Ketika kita sedang beristirahat, ketika kita bangun subuh-subuh, fajar, kita akan melihat embun itu ada di dedaunan, dan itu menyejukkan, menyuburkan. Nah, kita akan melihat hal yang menarik di ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Kenapa gunung Hermon dan kenapa gunung Sion? Fakta geografisnya, saya pelajari kenapa Hermon dan kenapa Sion. Ternyata ini adalah ungkapan daripada Daud untuk menggambarkan kasih karunia Allah. Gunung Hermon ke gunung Sion itu kalau kita lihat jaraknya di peta adalah 345 km. 345 km. Kalau ditempuh dalam perjalanan mungkin kendaraan atau mobil itu 5 jam 50 menit. Hampir 6 jam. Hampir 6 jam dari gunung Hermon ke gunung Sion. Nah, gunung Hermon artinya adalah gunung berkat Allah. Dan ini adalah merupakan gunung tertinggi di tanah Palestina saat itu. Dan memiliki ketinggian 2.814 meter dari permukaan laut, ya, atau mdpl. Orang anak-anak muda yang tahu 2.814 mdpl. Dan gunung Sion adalah 765 meter di atas permukaan laut. Jadi gunung Hermon adalah gunung yang paling tinggi dan gunung Sion adalah gunung yang termasuk pendek. Bahkan gunung Sion pun pada saat itu disebutkan bukan gunung, tetapi bukit. Nah, Sion adalah di sebelah selatan Israel dan Hermon di sebelah selatan Israel. Nah, Sion adalah bukit di mana kota Yerusalem itu berdiri, dan di situ ada perkampungan Yahudi di kota lama yang bernama Uri Salim. Nama perkampungannya adalah Uri Salim. Dalam bahasa akadnya, kota ini disebut Uri Salim, yang berarti kota damai. Nah, artinya apa? Kalau kita melihat Hermon adalah gunung tertinggi pada saat itu, mengalir ke Sion, berarti apa? Tuh, berkat Tuhan dicurahkan dari tempat yang maha tinggi untuk mengalir ke tempat yang rendah. Jadi berkat Tuhan, berkat dari surga, berkat dari Allah itu pun akan mengalir ke hati saudara, ke tempat ini, tempat yang rendah. Inilah menggambarkan kenapa seperti embun dari gunung Hermon mengalir ke gunung Sion. Dan faktanya gunung Hermon adalah gunung yang diselimuti oleh salju. Dan ketika musim panas, salju ini akan mencair, akan meleleh. Dan daerah-daerah sekitar Bukit Hermon ini menjadi sangat-sangat subur karena berlimpah air. Dan air ini ujungnya mengalir dan memenuhi sungai Yordan. Berarti berkat Tuhan, berkat yang sama pun Tuhan dapat limpahkan kalau kita minta kepada Tuhan untuk berkat dari Allah, dari tempat yang maha tinggi. Mungkin kita tidak, saat ini kita tidak tahu posisi, nggak ada yang pernah tahu. Mungkin asal tidak tahu surga ada di mana. Ya, tapi kita percaya surga ada. Dan Allah saat ini sedang bertahta. Kalau kita minta kemurahannya Tuhan, kita berdoa, Tuhan mengurapi aku, Tuhan akan melimpahkan berkat-berkatnya. Berkat yang tinggi akan mengalir ke tempat yang paling rendah, ke tempat Bapak Ibu Saudara, ke hati Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mau berkat Tuhan itu, mari mengusahakan hidup rukun, hidup bersama, ya, hidup dalam keluarga, anak dengan orang tua, mungkin kita dengan rekan-rekan kerja kita, mungkin kita dengan tetangga kita,
Usahakan diri kita untuk hidup rukun, hidup dalam damai. Nah, selanjutnya dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Artinya apa? Sumber berkat itu adalah Tuhan, bukan manusia. Bukan kita mencari berkat kepada manusia, bukan kita mencari berkat kepada berhala, kepada batu-batu, kepada pohon, kepada benda-benda mati yang tidak memberikan kita hidup. Tapi dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan sendiri akan memerintahkan berkat. Kalau kita lihat, Tuhan memberikan kasus atau cerita dalam Alkitab, yaitu di mana ada kelompok-kelompok orang yang terikat oleh legalitas. Mereka terikat, orang-orang yang terikat oleh agama mereka. Mereka mengaku adanya firman, mengaku adanya Allah, tapi mereka tidak bisa menghidupi firman itu. Kalau kita lihat orang-orang Farisi, ahli Taurat, para imam yang dalam bait suci, mereka sering dikisahkan di Alkitab memandang orang-orang hina, orang-orang miskin, ya pemungut cukai. Mereka dianggap hina. Mereka sering berkumpul dalam pertemuan-pertemuan ibadat, tapi mereka tidak memiliki hati yang kudus. Mereka mematikan orang-orang yang kecil, tadi pemungut cukai, ya orang-orang miskin, perempuan yang berzina. Mereka menganggap mereka adalah sebuah orang yang memiliki dosa. Mereka menganggap itu sampah. Tetapi Tuhan justru menunjukkan bahwa Ia datang kepada orang-orang yang sakit. Ya, banyak sekali Tuhan datang kepada orang-orang sakit, orang yang kerasukan setan. Tuhan tidak memandang sebelah mata orang A, orang B. Berkat Tuhan itu semuanya rata, Bapak Saudara. Yang kita memiliki jabatan, kita tidak memiliki jabatan, kita orang kaya, kita orang miskin, seperti embun. Coba Bapak Ibu Saudara lihat fajar-fajar keluar. Embun tidak memilih pohon mangga saja yang akan diselimuti embun, pohon pisang enggak. Tapi semua rata, tanaman tumbuh-tumbuh rata, ditutupi embun. Itulah kasih Tuhan, berkat Tuhan, rata. Berkat Tuhan tidak memandang siapa Anda dan siapa saya. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah kebersamaan yang bersatu, kudus, dan memberi kehidupan. Kalau kita mau bersatu, kita hidup kudus di dalam kesatuan itu, di dalam persatuan itu, selanjutnya kehidupan untuk selama-lamanya. Artinya apa? Tuhan menjanjikan surga yang kekal, kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, ketika kita tahu Tuhan adalah sumber berkat kita, mari kita bersekutu lebih lagi kepada Tuhan. Kita membangun komunitas yang sehat. Ya, kita dapat memilih kita mau berkumpul dengan orang-orang seperti apa. Itu pilihan kita. Kita mau berkumpul bersatu, ya, menuntut persekutuan dengan lingkungan yang seperti apa. Itu pilihan kita. Yang baik atau yang buruk, positif atau negatif. Alkitab pun mengatakan kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, pergaulan kita seperti apa? Kita mau dalam persekutuan seperti apa? Perkumpulan kebersamaan seperti apa? Itu yang dapat kita tentukan sendiri. Dan ketika kita, jangan sampai ketika kita salah memilih dan kita jatuh, lalu kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai, Tuhan tidak memberkati aku, orang lain diberkati tapi aku enggak. Coba kita introspeksi diri. Mungkin kita yang salah. Kita yang salah dalam persekutuan kita. Mungkin dalam perkumpulan kita tidak menjaga hidup kudus, tidak ada kebersamaan yang baik. Nah, mari kita mau belajar bersama-sama pada sore hari ini. Ya, berkat atas hidup rukun. Nah, kita telah menerima Natal, menerima kabar sukacita bahwa kita percaya Tuhan lahir, ya, di atas dunia ini untuk
luar biasa. Tuhan lahir, Tuhan melayani di muka bumi ini, bukan Tuhan mati. Tuhan bangkit dan Tuhan naik. Ini persekusinya Tuhan. Mari kita sebarkan berita-berita damai ini ke setiap orang, ke banyak orang. Mari kita ajak orang-orang untuk datang bersekutu. Kita ajak orang-orang untuk hidup bersama-sama, untuk menjaga kekudusan, ya, hidup bersama-sama dalam kekudusan. Karena Tuhanlah yang akan memberitakan berkat-berkat yang akan curahkan atas kehidupan kita. Demikian dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Kalau dalam terjemahan KJV-nya, minyak itu digambarkan, diartikan minyak oleh Sang Maha. Tetapi dalam terjemahan